ערטילאי מריח את הרעש של הגופות! אני אוסף את הפצועים בידיים שלי, איפה אתם? טוב, מי זאת רגע? Assalamualaikum sahabat, masih bersama saya dan saya masih membahas tentang psikologi manusia. Peperangan sangatlah menghancurkan, tidak hanya terjadi pada saat peperangan, tapi juga sesudah peperangan. Kehancuran ini menyerang mental para tentara dan juga rakyat sipil yang tak berdosa. Dan kehancuran ini disebut dengan PTSD. PTSD bisa menyerang siapa saja, bahkan untuk orang dengan fisik yang sehat dan mental yang kuat, seperti para tentara. PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, gangguan ini ditandai dengan kegagalan untuk pulih setelah mengalami atau menyaksikan peristiwa yang mengerikan. Kondisi ini bisa berlangsung berbulan-bulan atau bertahun-tahun dengan pemicu yang dapat membawa kembali kenangan, trauma, disertai dengan reaksi emosional dan fisik yang intens. Post-Traumatic Stress Disorder atau PTSD adalah gangguan mental yang terjadi pada seseorang karena mengalami kejadian traumatis seperti bencana alam, kecelakaan, terorisme, perang atau pertempuran, pelecehan seksual, kekerasan, dan sejenisnya. Gangguan PTSD adalah kondisi yang cenderung membuat penderitanya merasa cemas dan takut saat teringat peristiwa traumatis tersebut. Ini seperti terjadi kepada para tentara. Di saat berperang, mereka menyaksikan, mengalami, dan melakukan kekerasan terhadap para musuh-musuhnya. Dan kejadian ini biasanya melekat di ingatannya, bahkan sampai mereka pensiun. PTSD tidak terbatas pada tentara dan veteran saja, tapi siapapun yang mengalami pengalaman traumatis mempunyai risiko terkena PTSD. Namun, ada dua alasan utama mengapa PTSD sering dikaitkan dengan veteran perang. Pertama, anggota militer mempunyai risiko lebih tinggi mengalami PTSD karena sifat pekerjaan mereka. Seseorang yang bertugas aktif jauh lebih mungkin untuk terkena pertempuran, menyaksikan cedera atau kematian, atau harus menghadapi situasi traumatis tertentu setiap hari. Situasi berisiko tinggi dan stres tinggi menyebabkan kecemasan, depresi, dan ketegangan kesehatan mental secara umum. Alasan lainnya adalah sejarah PTSD itu sendiri. Sebelum adanya upaya militer Amerika, Dr. Austria Joseph Leopold menulis tentang nostalgia di kalangan tentara. Di antara mereka yang terkena trauma militer, ada yang melaporkan kehilangan rumah, merasa sedih, sulit tidur, dan cemas. Gambaran gejala ini mirip PTSD. PTSD ini adalah model cedera psikologis yang terjadi hingga perang saudara. Ini juga terjadi pada masa-masa sekarang, yang mana pada pertempuran modern, kerusakannya lebih dahsyat. Ini karena didukung oleh teknologi yang canggih. Baru-baru ini terjadi trauma massal dari kalangan militer, contohnya seperti perang IDF dan Hamas, yang mana perang kali ini sangat menghancurkan, baik dari fisik dan mental. Di mana sampai bulan ini, Januari tahun 2024, ada lebih dari 1.600 prajurit mengalami trauma perang, dan dari penduduk sipil, khususnya dari anak-anak, juga banyak yang mengalami trauma perang. Tapi, dari pihak Hamas belum ada laporan bahwa prajurit Hamas belum ada yang mengalami trauma. Menurut saya, itu bukan hal yang umum. Kalau prajurit Hamas tidak ada yang mengalami trauma perang, tapi itu bisa dibuktikan secara psikologis bahwa prajurit Hamas sebelum menjadi prajurit, ketika masih anak-anak, mereka sudah mengalami trauma perang, yang mana trauma ini juga membuat mental mereka tertempa menjadi mental baja. Dan satu faktor lagi yang membuat prajurit Hamas tidak mengalami PTSD, yaitu dari faktor agama, yang mana mereka menjadikan agama sebagai alasan untuk membela tanah airnya, dan saat ketika ada waktu luang,
mereka menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Ini seperti dalam dalil Al-Quran. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Al-Quran Surah Yunus ayat ke-57. Bagi kalian yang telah mengalami traumatis, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari prajurit Hamas. Dengan trauma kalian di masa lalu, kalian bisa menguatkan diri. Tutup celah pola pikir yang negatif, isi waktu luang dengan hal-hal yang berguna. Seperti yang telah dilakukan oleh warga Gaza, yaitu meningkatkan keimanan dan menjadikan Al-Quran sebagai obat penenang hati yang tersakiti. Terima kasih, semoga ilmu yang kami sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.